Ini kan teman-teman semua. Ya, sekarang bawa anda langsung aja dulu. Wanda Hamida, aktivis kemanusiaan Indonesia Global Fish Convoy, menangis haru karena namanya masuk daftar manifest penumpang kapal Kaisar setelah berhari-hari menunggu kepastian. Kapal Kaisar akan mengangkut puluhan aktivis dari lintas negara yang berangkat dari dermaga pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia, dan nantinya akan bergabung dengan kapal kemanusiaan lainnya di perairan internasional. Wanda mengaku berjuang semaksimal mungkin untuk bisa masuk daftar penumpang. Bahkan, ia menganalogikan berlayar ke Gaza seperti panggilan haji. Kita udah punya, misalnya kita punya kemampuan finansial, fisik, spiritual, dan lain-lain, tapi kalau Allah belum bilang kita belum bisa berangkat, ya kita belum bisa berangkat dan kita harus ikhlas. Dan sebaliknya, dengan segala tantangan yang kita pikir kita nggak mungkin, ya udahlah kita nggak mungkin berangkat, Allah bilang kamu berangkat ya kamu berangkat. Jadi memang udah sudah keputusan Allah. Sementara itu sempat mengalami penundaan dan menghadapi teror berulang kali. Armada kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla akhirnya berangkat secara bertahap. Global Sumut Flotilla diikuti sekitar 40 kapal aktivis dari sejumlah negara, termasuk Indonesia mengangkut ratusan aktivis berikut ratusan ton bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza, Palestina. Pemberangkatan sengaja dilakukan secara bertahap dari sejumlah lokasi berbeda dengan alasan keamanan dan menghindari penumpukan massa. Anggota Steering Komite Global Sumut Flotilla sekaligus koordinator Sumut Nusantara Muhammad Nadir Al-Nuri memastikan kapal kemanusiaan akan diberangkatkan secara senyap. 5 kapal kemanusiaan bantuan dari Indonesia berangkat dari Italia dan Yunani. Nantinya kapal ini juga akan bergabung di perairan internasional. Pekan lalu armada terkena serangan pesawat tak berawak 2 kali. Bahkan otoritas Israel memperingatkan bahwa setiap upaya tanpa izin untuk melanggar blokade berbahaya dan melanggar hukum. Meski demikian, armada ini tetap berangkat dengan tekad bulat, menembus blokade Gaza dan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, sekaligus mendesak dihentikannya perang. Pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Arahan dari Presiden. Iya, Pak. Arahan dari beliau. Gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin. Berapa umur saya, siapa yang tahu? 76. 77 tahun. Ya, sebentar lagi
77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Itu yang saya bilang, saya lihat tuh. Kalau perbaikan terus menerus lah ya, masa hanya satu event, enggak. Kami yang jelas memerlukan dukungan semua, terutama dari kalian untuk kepentingan ke depan kita. Ya, kita harus bersatu. Enggak ada lagi cerita lain. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, mari kita bersatu. Pak, menjabat sebagai Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih, Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Jadi akan mundur dari PSSI, Pak? Tidak ada ikut campur pemerintah, Pak? Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak Ya, ada itu ikut campur dari pemerintah. FIFA yang atur nanti semuanya. Jadi akan mundur dari ketum PSSI, Pak? FIFA saya nggak tahu, nanti biar FIFA yang bersurat. Tapi kalau dari Pak Eriknya sendiri ada etikat untuk mundur dari... Semua aturan dari FIFA. Pak, kelanjutan Kementerian BUMN gimana, Pak, setelah ini, Pak? Kalau BUMN sendiri sudah pasti kan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan Presiden Pak Mensesnek nanti. Ya, begini kan teman-teman semua. Ya, sekarang bawa anda langsung aja dulu dong. Wanda Hamidah, aktivis kemanusiaan Indonesia Global Fish Convoy, menangis haru karena namanya masuk daftar manifest penumpang kapal Kaisar setelah berhari-hari menunggu kepastian. Kapal Kaisar akan mengangkut puluhan aktivis dari lintas negara yang berangkat dari dermaga pelabuhan Sidi Bausaid, Tunisia, dan nantinya akan bergabung dengan kapal kemanusiaan lainnya di perairan internasional. Wanda mengaku berjuang semaksimal mungkin untuk bisa masuk daftar penumpang. Bahkan, ia menganalogikan berlayar ke Gaza seperti panggilan haji. Kita udah punya, misalnya kita punya kemampuan finansial, fisik, spiritual, dan lain-lain, tapi kalau Allah belum bilang kita belum bisa berangkat, ya kita belum bisa berangkat dan kita harus ikhlas. Dan sebaliknya, dengan segala tantangan yang kita pikir kita nggak mungkin, ya udahlah kita nggak mungkin berangkat, Allah bilang kamu berangkat, ya kamu berangkat. Jadi memang udah Sudah keputusan Allah. Sementara itu sempat mengalami penundaan dan menghadapi teror berulang kali. Armada kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla akhirnya berangkat secara bertahap. Global Sumut Flotilla diikuti sekitar 40 kapal aktivis dari sejumlah negara, termasuk Indonesia mengangkut ratusan aktivis berikut ratusan ton bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza, Palestina. Pemberangkatan sengaja dilakukan secara bertahap dari sejumlah lokasi berbeda dengan alasan keamanan dan menghindari penumpukan massa. Anggota Steering Komite Global Sumut Flotilla sekaligus koordinator Sumut Nusantara Muhammad Nadir Al-Nuri memastikan kapal kemanusiaan akan diberangkatkan secara senyap. 5 kapal kemanusiaan bantuan dari Indonesia berangkat dari Italia dan Yunani. Nantinya kapal ini juga akan bergabung di perairan internasional. Pekan lalu armada terkena serangan pesawat tak berawak 2 kali. Bahkan otoritas Israel memperingatkan bahwa setiap upaya tanpa izin untuk melanggar blokade berbahaya dan melanggar hukum. Meski demikian, armada ini tetap berangkat dengan tekad bulat, menembus blokade Gaza dan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, sekaligus mendesak dihentikannya perang.